YouTube channel ini, jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Salam sehat, salam semangat. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah baik ya. Baiklah anak-anak, pada kali ini Ibu ingin menyampaikan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 4 semester 1 bab 5 kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baiklah anak-anak, untuk itu kita sebelum belajar baiknya kita membaca doa belajar dulu ya anak-anak ya. Mari kita membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Tahukah kalian apa hijrah itu? Secara bahasa, hijrah artinya memutuskan atau meninggalkan. Sederhananya, misalkan kalian pernah pindah rumah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu juga termasuk ke dalam hijrah ya anak-anak ya. Sedangkan dalam kamus besar dalam bahasa Indonesia, hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Selanjutnya anak-anak, Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yatsrib. Yatsrib terletak sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Itu ya anak-anak ya. Pernahkah kalian pindah sekolah atau punya teman yang pindah sekolah? Pindahnya kalian atau teman kalian dari satu sekolah ke sekolah yang lain mesti memiliki penyebabnya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan hijrah ke Madinah, peristiwa yang terjadi sebab pendorongnya antara lain, Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya anak-anak, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kisah perjalanan hijrah diawali Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwahnya Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana musyrik kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad SAW berhasil keluar rumah meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy sambil membaca firman Allah Quran Yasin ayat 9 yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding dan di belakang mereka juga sekat dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Tadi
Quran surah Yasin ayat 9 ya. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa mereka bukan Nabi Muhammad, adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar pada suatu siang menjelang hijrah. Nabi Muhammad beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Awal perjalanan pada tanggal 27 Syafar tahun ke-14 kenabian, di tengah kegelapan malam Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Jalan ke Gua Sur sangatlah sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang ke Ka'bah, "Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah sebaik-baiknya bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu." Sebelum memasuki Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar mempersilahkan beliau untuk masuk dan beristirahat. Selama 3 malam Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di Gua Sur, yakni malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang dan berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yakni Abdullah, untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Para tokoh kaum musyrik yang ada di Mekah sangat kecewa. Kemudian mereka beri tugas kepada para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah sangat besar, yakni 100 ekor unta. Bagi siapa saja yang berhasil menemukan Nabi Muhammad dan Abu Bakar akan diberi hadiah 100 ekor unta. Pemuda-pemuda Quraisy mondar-mandir mencari ke seluruh arah. Saat mereka sampai di dekat Gua Sur, mereka berjumpa dengan seseorang kembal dan mereka berkata, mungkin saja mereka ada di dalam gua. Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Dia khawatir mereka akan menyerang. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tetapi selanjutnya ada juga yang turun. Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua? Tanya teman-temannya. Ada serang laba-laba di tempat itu dan saya melihat ada 2 ekor burung dara hutan di dalam lubang itu. Jadi saya mengetahui tidak ada orang di dalamnya. Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya, "La tahzan, innallaha ma'anna." Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Perjalanan ke Madinah. Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraid guna mengantarkan mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar.
Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat ke Madinah, melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa dilewati oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga kedatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari, yakni Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi itu dikenal dengan nama Wadi Ar-Ranunah. Itulah sholat Jumat pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul yang disingkat Al-Madinah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Al-Bara bin Azib, yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyebut Rasulullah SAW." Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah. Masyarakat Madinah mengeluh-eluhkan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Istri Nabi, Saudah binti Jam'ah, bersama Fatimah dan Ummu Kulsum, Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman juga menyusul hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin, dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansar. Hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tinggal di Madinah. Dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat besar. Hikmah sejarahnya sebagai berikut. Yang pertama, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi suatu peristiwa, ulet dan tawakal. Yang kedua, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai. Tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu, ikhlas dan rela berkorban. Yang ketiga, perlunya keterlibatan semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama, kerjasama. Demikianlah anak-anak, Ibu akhiri pelajaran untuk hari ini. Salah dan hilaf Ibu ucapkan. Wallahul muwafiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk YouTube channel ini di subscribe. Terima kasih.